e-sport Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan saya sebagai ketua e-sport Kabupaten Rokan Hilir. Untuk sama-sama kita ketahui di sini juga ada dua ketua nih. Sekarang kita ada dua ketua. Itu dia. Ini ketua yang kita undang dan juga organisasi cabur yang kita undang adalah PSSI Kabupaten Rokan Hilir. Dan juga ada Abang Da kita segan aku ganti belakang dengan Abang Da kita ketua cabur baru nih. Kan besi orang. Yang baru disahkan. Mungkin sibuk banyak organisasi cabur ini kan sibuk pula dia jadi ketua cabur kan. Organisasi padahal tak tahu dia kayak gimana itu. Itu masukkan list. Ya, masukkan list dah. Hari ini kita undang siapa nih? Hari ini kita mengundang PSSI dan juga jajaran yang datang alhamdulillah pada sore hari ini langsung ketua PSSI Kabupaten Rokan Hilir Abang Da kita Ismia. Boleh tepuk tangan dulu kepada Abang Da Ismia dan juga sekretaris sekalian suhu. Sekretaris sekalian suhu dari PSSI Kabupaten Rokan Hilir. Kalau dah suhu pasti dah benar. Tidak pernah. Biasa disingkat nama BT. Yaitu Bung Tris. Dan juga kawan kita Esko PSSI Putra Zali ya. Dan juga ada sekretaris ya. Sekretaris ya Wawan. Wawan adalah bendahara lengkap semua. Wakil ketua tidak dapat hadir kesibukan. Hari ini kita akan bahas tentang seputar PSSI Kabupaten Rokan Hilir, perkembangannya, karirnya dan juga yang lain-lainnya. Nanti itu akan dijelaskan oleh ketua ataupun jajarannya sekalian. Oke, Cikgu silakan. PSSI, tapi kita ada yang tahu. Betul. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Yang secara khususnya kita berbicara tentang sepak bola. Khusus di Rokan Hilir dan lebih khususnya lagi di Bagan Siapian. Jadi perkembangan sekarang mungkin kawan-kawan juga sudah tahu ada tidaknya turnamen segala macam, ada atau tidak PSSI ini dibuka. Betul. Jadi bahasannya sebetulnya seperti itu, ya kan? Ada atau tidak. Jadi hari ini kita kupas tuntas dengan ketua dan juga jajarannya mengenai PSSI saat ini yang kita tahu sudah dengan pengurus yang baru. Iya, pengurus baru ya. Baru terpilih. Ya, oke. Pengurus baru. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang agak detail lagi ya kan. Kesibukan sehari-hari apa nih Abang kita Ismia? Nah, ini untuk kawan-kawan kita ketahui bahwa Abang Da Ismia ini adalah kampungnya di Bagan Sedembak ya Bang ya? Ya, Bagan Sedembak. Jauh datang ke Bagan Sedapi podcast kita ini kan. Terima kasih Abang Da. Kalau BC sama yang lain. Untuk kesibukan sehari-hari Abang Da Ismia apa? Kesibukan hari-hari punya beberapa usaha. Alhamdulillah. Habis itu termasuk mengurusi kita punya klub sepak bola Ya sendiri. betul itu tahu itu. Dan mengurusi ladang lah. Itu kesibukan sehari-hari. Ini aku dapat info, ini intermezzo dulu Abang Da ya. Aku dapat info bahwa Abang Da Ismia ini memiliki lisensi ya ketua ya. Lisensi pelatih ya ketua ya. Udah jauh lah jalannya. Jadi kalau misalnya dikatakan cocok atau enggak jadi ketua, rasanya saya cocok aja. Karena karir di sepak bola, apalagi sepak bolanya pernah main di Liga, lisensi dasar, habis itu punya klub bola lagi. Apa namanya? Al-Majadiyah. Sempat SSB. SSB Al-Majadiyah. Kemarin sempat juga ikut pertandingan kalau tak salah itu kan. Kita pernah mewakili Riau. Ya betul. Pernah mewakili Riau. Ini bagi kawan-kawan yang tidak tahu mungkin tahu nama nih. Aku pun dulu tak tahu juga lah. Kenal Bang Ismia kenal. Tapi wajahnya lah baru. Informasi tanggal 7 Al-Majidiyah mewakili Riau ke SEA Games, Piala SEA Games usia 13 di Jakarta. Ini salah satu program PSSI juga menjadi ya. Ya. Oke, selanjutnya Cikgu Langsung lah nih. iya, coba kita langsung pertanyaan-pertanyaan. Tak usah tekan kali ya. Santai ya. Segan awak senior awak di dalam tu. Ahli dari segala ahli tu. Awak kocik dia dah boleh. Oke, Yang pertama ini, yang bahasa pertama tadi mungkin agak
PSSI ini yang putus royal apakah masih ada atau tidak? Karena acuan masyarakat itu hanya adanya pertandingan, adanya turnamen. Pasti itu. Ya, betul. Ya kan? Nah, jadi kami ingin bertanya, ini PSSI sekarang ini seperti apa? Dan dengan kepengurusan yang baru ini, abang sebagai ketua, ini bagaimana cara menata kembali PSSI yang di Rokan? Bisa dijawab Boleh, PT atau ketua? Boleh, silakan. Silakan. Untuk mungkin program ke depan ya, Iya. mungkin program ke depan kita ini kan PSSI lebih fokus ke usia dini karena kan pembinaan Iya. dan kita sudah mulai membuat kemarin Piala Askap di Kabupaten Kecamatan Bagan Senembak. Iya, betul. Nah, di situ sudah kita laksanakan usia 12, usia 15. Itu sudah selesai kita laksanakan. Habis itu program kedepannya ini sudah mulai kami bentuk dari sekarang. Ya. Sekarang itu kalau PSSI membuat program, otomatis kita membina dari usia 15. Betul. Dari 15 itu karena tujuannya di usia 16-17 itu ada 2 event dia setiap tahunnya, satu Kejurda dan satu Popda. Nah, maka kita sudah memulai termasuk tahapan TC sudah kita mulai untuk persiapan Kejurda yang dekat ini ya. Nah, dan kita persiapkan untuk 1 tahun ke depan untuk Popda anak-anak ini. Kita berkaca dengan tim seperti Pekanbaru dan Kampar sama Siak. Kenapa orang itu bisa maju? Ya. Kenapa kita tidak bisa maju? Iya, betul. Kan itu. Itu pertanyaannya. Jadi di situ kami pun sudah punya berdasarkan pengalaman karena sebelum saya jadi ketua saya sudah di Expo waktu itu. Iya. Nah, jadi kami sudah belajar dari pengalaman. Kita ini wilayah kita sangat luas yang pertama. Untuk mengumpulkan pemain itu untuk TC berjalan tidak bisa. Karena wilayahnya luas. Ya, Nah, betul. kami mencoba kemarin itu membuat satu perkumpulan itu dalam 1 tahun ini. Jadi kami sediakan mes untuk anak-anak. Sabtu Minggu disitulah perkumpulan anak-anak yang terpilih ini. Ya, Bagan Senembak. Ini yang terpilih ini sudah kita bentuk dan sudah mulai berjalan dan kita ikuti event lokal sekarang termasuk di Kilo 6 untuk menambah jam tanding anak-anak. Nah, jadi ke depan ini saya rasa dengan jangka panjang itu maka akan dapat hasilnya. Cuman ada beberapa kendala di PSSI yang baru saya rasakan sekarang. Rupanya kita itu tidak pernah disiapkan anggaran untuk TC, itu tidak ada. Nah, begitu kita bertanding, disitulah langsung dikabari ini 2 hari lagi berangkat atau ini seminggu lagi berangkat. Itu kendala ya. Maklum tuh dah. Maka itu tidak mungkin terjadi, ya kan? Sedangkan tentara aja perang butuh latihan untuk menembak, kan itu. Nah, jadi solusinya memang sudah dapat dari kami. Yang mudah-mudahan kami dibantu program kami ini sama pemerintah dan kami yakin kita bisa bersaing di tingkat provinsi. Jadi pembinaannya dari usia dini lah ya kedua ya. Jadi ada beberapa memang yang harus diperbaiki. Yang pertama dari segi kepelatihan ya. Pelatih kami sudah coba membuat melobi PSSI pusat diberikan PSSI kabupaten jatah untuk mengadakan khusus pelatihan. Kayak kemarin dulu ada ketua ya. Ini sudah 2 kali kami gagal membuat ini. Peserta ini. Itu kenapa kok bisa gagal? Peserta kita sendiri di Kabupaten Rokan Hilir ini minatnya kurang untuk. Jadi bukan cuma kita bisa ngomong memajukan sepak bola, bukan, tapi harus berbuat. Sedangkan yang kami buka kemarin itu pendaftar itu paling banyak dari Pekanbaru. Pekanbaru dari Dumai. Berarti itu dilaksanakan di mana kemarin itu? Di Pekanbaru. Yang ikut malah orang luar. Harap 70% peserta lokal. Ya, 30% dari luar. Oleh begitu kita memiliki SDM yang mumpuni. Betul. Tapi ternyata banyak Banyak di luar. 30% orang rohing. Kita ingin merubah mindset itu sambung ketua. Sebelumnya terima kasih juga. Ingin merubah mindset para giat pelaku olahraga
andil secara mandiri. Jangan semuanya ditanggung, kan gitu kan. Kita harus merubah mindset. Itu terkait dengan ini. Aku sudah dipertanyaan dari abang apa? Ciku Pak Ciku dari di Rokan Hilir. Orang bertanya ada tidak PSSI? Karena parameter PSSI itu diukur dari turnamen kan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat luas. Bahwa sesuai dengan filosofi sepak bola Indonesia dan arahan dari Ketua PSSI Pusat itu, setiap PSSI kabupaten kota dan provinsi itu fokuslah pada pembinaan usia dini dan muda. Karena kalau turnamen itu kan sifatnya hiburan tuh, untuk kita bawa kemana. Nah, kita sama-sama tahu untuk membuat turnamen anggaran bukan sedikit. Hampir kalau untuk turnamen hiburan itu sekitar ratusan juta. Itu bola. Situ pengamat otong kita mana jadi banyak lagi. Pengamat panitia kan. Nah, jadi alhamdulillah kami sejak PSSI ada di Rohil, kami sudah membuat beberapa kegiatan yang sifatnya pembinaan. Seperti Ketua sampaikan tadi, di Bagian Batu kami sifatnya kelompok umur. Karena kalau hiburan antar instansi, umur 40, umur 35, kita mau bawa kemana? Karena kita fokus pada pembinaan untuk menghadapi jenjang di regional. Kan gitu kan? Tapi kalau kita buat hanya sebatas hiburan, kita biarlah stakeholder yang ada. Entah dari perusahaan, entah dari individu, entah klub, silahkan kita support, kan gitu kan? Sepanjang mereka mau melaporkan kegiatan mereka ke kita, kami support, gitu kan. Tapi jangan ada satu masalah nih kadang-kadang. Orang itu beranggapan, Pak, duit PSSI itu banyak. Betul. Kemana duitnya? Jangan ke PSSI ini. Setiap orang ingin membuat turnamen, apa yang bisa PSSI bantu untuk kami? Sedangkan kami berharap kepada KONI dan berharap pada Dispora untuk pembinaan atlet, untuk pembinaan cabur. Apa yang kita kasih, bisa kita kasih sumbangsi ke pihak panitia gitu kan. Nah, untuk berasumsi PSSI banyak duit miliaran, dari mana datangnya? Kan gitu kan. Semua tahu gitu ada netek di KONI. Sama mungkin semua cabur itu kan sifat dengan kita ni pelaksana sebenarnya. Itu dia. Ya kan? Kita ni sifatnya pelaksana. Jadi seluruh masyarakat itu siapapun pihaknya, istilahnya harus berterima kasih lah kepada kita selaku pihak yang mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran, sikit joki untuk mengurus olahraga yang tidak ada di rumah kita kan. Tapi karena kita hobi, nah kita jadi tantangan, kita timur satu amanah gitu. Tapi kalau duit datang sih kan, ada duit Kalau tak usah tanya cabur ni. Karena kami, kita semua cabur itu, tinggal cabur pengurus minta ke KONI. Kami nak mau ikut. Induknya adalah KONI ya, betul. KONI minta di mana? Ke pemerintah. Jadi intinya begitu, tidak ada satu organisasi di Rokan Hilir ketika dia tidak dapat bantuan hibah maju. Tidak ada satu. Paling kita ya bisa membantu mau 200-300 sampai juta lah paling tinggi untuk mengeluarkan itu. Tapi kalau banyak-banyak lah, aku cuai rumah. Kan? Rumah nak dibikin juga. Jadi masyarakat itu jangan keberadaan PSSI itu diukur dari turnamen. Turnamen itu biarlah macam sekarang yang di silaturahmi. Kita support tuh. Itu support kegiatannya ada berapa hiburan masyarakat itu. Tapi jangan kemana PSSI. Karena itu bukan tugas dari kami, bukan tupoksi dari kami. Kami cukup membina, mengizinkan ini rekomendasi, laksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Polri dengan PSSI. Silakan ikut. Silakan kan gitu kan. Berarti yang ingin membuat turnamen silakan. Tapi jangan takut. Kami sudah mau berbakti, tenaga, pikiran. Kadang-kadang bini minta banyak kenapa? Anak minta bagus-bagus, itu bola. Jadi memang kalau sepak bola itu, kalau uang tak serius, kan? Ajak juga. Kami jujur. Alhamdulillah kemungkinan PSSI Prodeka tidak salah pilih ketua. Karena mau mengeluarkan uang duit dia dulu, tapi gantilah pemerintah. Harus begitu kan, sedangkan ketua KONI aja mengeluarkan duit untuk rakyat sama masyarakat ganti. Ganti. Kan itu. Jangan tidak ganti. Kawan mengeluarkan duit awak tak kena ganti. Kita toh sama-sama uji. Mungkin ketua yang baru belum masuk. Kami dah masuk. Okey, cikgu. Oke, tadi sudah jelas ya bahwa memang fokus PSSI adalah pembinaan. Jadi itu masyarakat yang mungkin yang kurang paham nih
PSSI itu ada, hanya saat ini fokus kepada pembinaan atlet Usia dini. usia dini. Mudah-mudahan. Jadi kalau untuk turnamen itu nanti pihak ketiga Pihak ketiga. yang menyelenggarakan dengan meminta rekomendasi dari Ya, PSSI. Seperti yang bersama semua dengan Iya. cabur lain. Cabur, bersama, tidak beda. Bahwa cabur itu adalah pelaksana ya, Pelaksana, sebenarnya. penting. Memudahkan rekomendasi contohnya apabila ada yang ingin membuat turnamen atau event, nah silakan minta ke cabur masing-masing. Ya, istilahnya Nanti kita dapat terus rekomendasi. stakeholder dari Iya, betul. Oke, balik lagi ke topik. Ya. Banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui perbedaan PSSI dan juga AFK. Nah, Iya. AFK, Asosiasi Futsal Futsal. Kabupaten. Karena jujur aja, dulu Bang BT ini adalah pemain futsal. Ya. Lawan Bukan ketua besar. Nah, ketua futsal aku juga pernah jadi Ya, ketua Esko. AFK, Esko dulu, ya kan. Pada saat itu futsal sangat aktif ya ketua ya, Iya. sangat aktif, makanya dibentuklah suatu AFK namanya. Tapi kan kawan-kawan tidak mengetahui apa perbedaan PSSI dan juga AFK. Bisa dibantu jelaskan oleh Ibu campur langsung PSSI. Oke, izin ketua kawan jelaskan. Futsal, asosiasi futsal itu adalah anak dari PSSI sendiri. Segala sesuatu aktivitasnya itu wajib diketahui oleh PSSI sebagai induk. Apapun hal yang disebutkan, karena dia sebagai anak dia harus melaporkan segala hal. Nah, perbedaannya antara lain di PSSI itu kan ada 9 anggota. Siap. 9 anggota itu 8 grup, satu asosiasi futsal, ini spesial kan. Nah, jadi futsal itu kalau di multi event, dia nomor pertandingan namanya. Ya. Tapi kami tidak mau diskriminasi. Oke. Ketika memang ada hubungan sama futsal, kami kasihkan kepada pengurus futsal. Ya. Kan? Oke. Sebenarnya bisa kami ambil, karena dia hanya nomor pertandingan, kasih aja kepada pengurus PSSI. Tapi kami tidak mau itu. Nah, tapi futsal itu harus hormat dulu, harus hargai Ya. itu, kan gitu. Karena operasional yang didapat dari KONI itu melalui PSSI, bantuan yang didapat dari KONI melalui PSSI, ya gitu kan. Jadi pada garis besarnya asosiasi futsal itu adalah anak dari asosiasi sepak bola PSSI. itu. Nah, jadi kawan-kawan yang selama ini banyak tidak mengetahui AFK dan PSSI adalah saling terkait. Ya. Nah, jadi kalian mau minta rekomendasi ke AFK, Boleh. tapi PSSI tidak melakukan, belum tentu juga tentu ya. Seharusnya etikanya mengesahkan. Iya, AFK harus mengasih tahu kepada PSSI. PSSI sebagai tembusan boleh. Tembusan juga boleh. Tidak mengeluarkan rekomendasi tetap Tetap AFK. Oke. Itu tidak mau diskriminasi ya. Betul. Ini makanya kawan, soalnya di Rokan Hilir ini yang lagi naik daun adalah futsal. Futsal, ya. Kemarin juara 1 Linus ya. Linus, Liga. Liga. Iya, benar-benar nggak salah di Liga. Liga itu udah 2 kali berturut-turut Dua kali. ya. Ya, betul. Dua kali dan juga saya lihat postingan status dan juga media sosial bahwa ini dia selalu diapresiasi oleh ketua PSSI adanya bantuan lewat Itu inisiatif murni. bantuan langsung ya. Jadi saya tahu kami bersama di sini. Ya, berdoa lah doa. Berarti gini, Ketua, artinya kalau saya betul-betul lebih dalam mengenai hal yang tadi, ada mungkin sedikit kesalahpahaman. Iya. Oke. Nah, selama ini apakah dari AFK itu komunikasi lancar dengan PSSI? Kalau 2 tahun terakhir sampai saat ini komunikasinya tidak terlalu intens. Oke. Hanya seperti macam SC sama PSSI beda cabur. Oke. Padahal dia anak. Oke. Seharusnya ketika berbicara administrasi, surat yang dikeluarkan itu tembusannya wajib tuh. Wajib ke PSSI. Jadi PSSI mengetahui surat apa yang dia keluarkan. Oke. Nah, itu intinya. Apapun bentuk surat yang diajukan kepada AFK harus melakukan tebusan Tebusan. kepada PSSI. Iya. Jadi kita berorganisasi itu kita harus lebih utamakan lah etika. Betul. Etika berorganisasi kan gitu kan. Sama atlet juga gitu juga Atlet kan. juga. Etika itu Harus. penting tuh. Apapun halnya dua itu harus jangan dikeluarkan. Berarti boleh saya kalau saya bilang gini, Pak Ketua ya, kebanyakan mungkin ya yang kita fokus ke cabur dulu lah.
yang mengurusi cabur ini kemungkinan mungkin tidak paham tentang organisasi dulu, Ya. kan? Artinya kalau kita memilih ketua ataupun pengurus segala macam, minimal tahulah sedikit tentang organisasi. Artinya komunikasi bertingkat, Betul. ya kan? Benar. Sebagai anak apa namanya? Anak apa tadi? PSSI. Anak dari PSSI harusnya ngadu ke induk dulu. Iya. Betul. Jangan sampai mengambil keputusan sendiri dan segala macam. Itu yang harus Jadi itu diubah. sebenarnya gitu Pak. Istilahnya kita di hampir seluruh umat manusia tidak ada yang langsung mengerti. Betul. Tidak ada yang langsung Betul, paham. betul. Termasuk saya pernah jadi ketua AFK dulu. Iya. Saya pun tidak paham saat itu, tapi saya mau belajar. Iya. Ada Otto yang membantu gini ketua. Jadi ilmu kita itu setiap orang terbatas. Iya. Sharing Betul, bagus sharing. kan. Nah, sharing dalam waktu kita akan pandai semua hal. Betul. Kita akan tahu aturan, akan tahu etika, akan tahu soal etis tidak aku gini. Kan itu aja intinya. Belajar yang paling penting. Betul. Itu garis bawah gitu kan. Oke, balik lagi kepada topik ini tentang rekomendasi. Nah, Rekomendasi kalau saya lihat turnamen yang ada di Bagan Serapi, khususnya Bagan Serapi kan, ada lambang PSSI. Berarti kan mereka diberikan rekomendasi oleh PSSI. Namun ada beberapa turnamen tidak menggunakan lambang PSSI. Apakah mereka sudah memberikan surat atau menyurati dari PSSI untuk meminta rekomendasi? Itu bagaimana menanggulanginya soal begitu? Karena baru hari ini ada event, ada brosur yang aku dapat masih di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, tapi tidak di Bagan Serapi atau di kecamatan lain. Mereka membuat turnamen, namun tidak ada logo PSSI. Apakah mereka sudah meminta rekomendasi atau gimana? Apakah ada sanksi apabila mereka tidak meminta rekomendasi kepada PSSI? Itu bagaimana gitu? Silakan sambung. Ini sebenarnya kalau rekomendasi itu wajib. Ya betul. Wajib untuk meminta sama PSSI, dan kami pun akan mengeluarkan apabila ada beberapa syarat memang yang harus dipenuhi kan, karena menghindari yang pertama kerusuhan, yang kedua ada kejadian yang tidak kita inginkan di dalam lapangan. Nah, sejauh ini semua yang akan melaksanakan turnamen yang ke depan ini sudah berkoordinasi dan kami permudah untuk rekomendasinya, termasuk piala silaturahmi kemarin itu mungkin ada miss sedikit, tapi itu lebih ke aturannya aja, tapi kita keluarkan juga dan bahkan kita bantu secara pribadi. Nah, jadi untuk rekomendasi itu memang sudah aturannya ya, sudah ada perjanjian antara PSSI dan Polri. Nah, jadi kalau ada itu langsung ke polisi. Jadi saya agak menambahkan sebenarnya kalau kita mengeluarkan rekomendasi itu agak baik gitu. Anda pasti minta duit loh. Iya betul. Pasti. Pasti minta duit. Pasti. Itu pikiran orang awam juga. Kalau kami membuat rekomendasi ada bantuan, itu boleh. Ya. Makanya bulan di awal tadi PSSI itu tidak punya duit. Itu terus sifatnya pelaksana, melaksanakan dan membuat pertandingan, membantu pemerintah daerah dalam memajukan olahraga. Pemerintah siapkan duit, kami bojo. Itu intinya gini ya. Nah, terkait dengan rekomendasi tadi, masalah logo itu kan. Ada dalam arti kalau dia punya rekomendasi dari kami berarti legal. Ada kalau tidak ada berarti ilegal. Gitu kan? Sebenarnya di dalam peraturan di dalam PKS itu, PKS nomor 2 boleh itu dibunyikan apabila ada turnamen tidak memiliki rekomendasi dari PSSI, maka PSSI bekerjasama dengan pihak setempat, polisi setempat untuk dapat membubarkan. Tapi kita tak tahu juga. Gitu kan? Selagi jangan rusuh sama saya. Nah, karena Biko kalau minta rekor, minta Biko paling kalau jam entah ketua bisa bantu kalau di sana. Itu tak ilegal kok kan? Itu PSSI ya tuh. Nah, kalau itu bisa. Nah, itu tak bisa. Kalau rusuh, dia tidak punya rekomendasi, tidak punya izin keramaian. Tunggu situ abang itu lah. Nah, jangan pula menelpon PSSI kan. Tapi kalau dia punya rekor, dia minta pendapat, minta masukan macam-macam kita kasih saran. Tapi kalau dia tak punya rekor, minta saran, minta masukan dan saran kita mati-lampi. Karena ujung-ujung ada bantuan bola anak. Itu boleh dong. Gitu, fokus pada pembinaan. Kalau ada duit mau ngurus ini agak itu kayaknya. Nah, aku pun dah mak macam 2 miliar lagi. Mak kalau 2 miliar. Malu dapat itu. Tak habis masuk kalung dah. Angin yang berumus tu terlalu kompleks. Tapi ya
karena support. Ya, pasti. Ada yang tidak. Tapi kalau kita mengikuti kata yang tak support, kita tak akan mampu berjodoh. Jadi kan tak support motivasi. Penting aku dah berbuat soal hasil kita lihat proses. Yang penting sekarang itu tujuannya macam mana pemerintah daerah itu mensupport secara total. Pemkab cabang, dana bagaimana tuan fokus bisa meraih atlet, meraih prestasi di setiap event atau ajang, baik multi event, baik pun single event. Itu aja begini. Kalau tak ada duit sama bojo, sama Koni je. Koni tak ada duit bisa bojo, tak bisa. Itu tak bisa. Itu bakal dibantu oleh pemerintah. Intinya sekarang semua dimanapun orang ini melaksanakan turnamen, kan butuh izin keramaian itu. Betul. Kan? Pasti polisi meminta rekomendasi. Rekomendasi awal. Ya, rekomendasi awal. Berdasarkan inilah baru dikeluarkan izin keramaiannya. Berarti ingat kawan-kawan bahwasanya apabila kalian membuat turnamen, Ada duit. minta rekomendasi bisa. Minta duit. Habis itu kalau kalian tanpa rekomendasi, PSSI dan juga pihak yang berwajib atau kepolisian berhak membubarkan apabila aturan-aturannya tak sesuai, kan? Itu belum mulai dia dah bertumbuh. Itu wajib. Karena jujur aja sepak bola adalah olahraga mendunia. Jadi hal-hal perkelahian jangankan kita yang di kampung enak, Yang di kota begitu. yang di kota macam itu, Nusantara pun macam itu, liga-liga lain pun macam itu. Tapi kalau tarkam parah. Itu dia. Mungkin kawan-kawan sudah mengetahui apa perbedaan antara AFK dan juga PSSI. Jadi mohon ditandai apa PSSI apa AFK. Jangan pula dicampur aduk. Payah nanti tak bisa dia. Oke, cikgu selanjutnya. Selanjutnya ini yang nampak di mata kita sekarang. Dan jelas memang saya sebagai masyarakat Rohil juga sempat bertanya, ini kondisi lapangan kita macam mana? Itu dia. Apa betul hasil Itu inti. Kadang-kadang itu awak nak diajak main tak? Dengan lapangan akhirnya malih dulu kan? Sepatu awak ke dah Betul, bahasa dari luar kita juga ikut apa macam nak main lapangan kita? Belokuk lah. Itu macam mana harapan dan juga melihat kondisi ini gimana, Bung BT dan juga Ketua? Ketua aku nama dengan. Kalau saya sih melihatnya memang sangat miris kalau ini ya, karena kita yang paling tertinggal di dalam hal ini. Jangankan di kampung-kampung, bahkan punya kabupaten aja segitu hancurnya. Ya, betul. Habis itu ada beberapa memang kemarin itu udah dicoba semasa ketua yang dulu PSSI waktu semasa saya esko. Cuma yang lebih paham prosesnya itu Bung Kris tadi sama ketua Habib Nurgat. Maka itu lebih jelasnya Bung Kris lah. Karena semua dulu. Monano di masa Bupati Abdul Sintung, tidak pernah dianggarkan dia mengasih duit 3 miliar. Tapi tak salah kita dolehkan lagi, nanti ada pihak yang dirugikan, pihak tersinggung. Kami pun sebagai pihak pengusul saat itu, kami anggap ikut kita di bawah itu. Itulah tak ada masalah. Karena banyak kali banyak itu lagi kan itu. Kini kau yang kita bahasa sudah lagi PSSI kau. PSSI duit banyak berapa lah pengkonjol tu bodoh. Itu aja dari mana? Dia punya duit adalah pemerintah daerah. Itu hanya sebagai pihak mempercabur. Kita hanya punya atlet. Kita tak punya duit, kita tak punya sarana, kita tak punya lapangan, kita tak punya atlet. Kita punya atlet. Atlet itu tentu tak atlet kita punya lapangan. Minta sama sama ke pemerintah. Nah, boleh bola minta sama sama ke kami. Nah, itulah tugas kita sebenarnya. Jadi kalau bahasanya SIKO untuk main lapangan dan bola, mana kita bola mana? Itu olahraga. Tapi alhamdulillah kami sudah usulkan kepada calon ketua kami yang baru ini. Satu beliau sudah diusulkan ke PUPR anggaran sebanyak 7 miliar untuk lapangan aja, belum beliau. Lapangan aja nanti itu ditinggikan sedikit, mudah-mudahan terrealisasi kan. Karena itu akan menjadi ikon di dalam kota. Tunggu bayangkan sebenarnya satu tempat untuk biru itu boleh bagi berwarna beda. Kalau di sini juga dan cantik cantik. Itu macam kampung di kota lain. Jadi sudah lagi. Kalau tak mana dia
habis ya waktu tenaga pikiran gerak. Oke, saya potong sedikit. Jadi, mohon maaf, ini bukan membandingkan. Iya. Jadi dengan kepengurusan yang lama, kita tidak mencari yang murni. Iya. Itu komunikasi ke pemerintah, usulan ke pemerintah, tanggapan pemerintah seperti apa itu? Kami ketua PSSI, saya di PSSI itu sejak dari ketuanya Pak Mandi, Habib Nur, PLG ketuanya Oknum Merah Kurniawan, lanjut ketua Ismia kan di PSSI itu. Alhamdulillah segala kegiatan yang bersifatnya mengikuti, menggelar, mengadakan itu didukung oleh semua oleh pemerintah saya itu. Bersama pun Parti Pak Iwan Seno, Abdul Sintung, alhamdulillah pemerintah saya itu mendukung juga kan. Cuma kadang yang buat itu kan lapangan kendaraan itu kendaraan di lapangan. Kalau lapangannya elok, bupati lebih nama. Iya. PSSI lebih nama, tapi aku tahu lebih nama oleh karena pemerintah. Tapi kalau punya PSSI, apa itu ini bermasyarakat, ada pro dan kontra, ada penilaian baik dan buruk, itu timur aja. Gitu lah, semua itu udah berbuat. Apa yang menjadi yang dimana kepada kita sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita kan. Kami alhamdulillah hampir ketua Pak Dekalis, Pak Mandi kan, belum beli. Nah alhamdulillah sampai sekarang kami komunikasi intens sama seluruh stakeholder dan kepala daerah. Yang sulit itu satu mencari sponsor. Karena ada sponsor pihak perusahaan payah. 2 bulan dia baru bulan itu bulan kadang ratus sudah juta. Itu berapa aku tinggal ikut dia menghulu. Masih untuk mau itu maju juga. Sponsor tapi begitu payah. Kalau secara sponsor ini kan payah. Itu kami kan itu untuk lah berdua dengan pembangun sebagainya. Untuk apa? Ini boleh bola boleh kunjung dulu. Tapi ada ganti dulu ni. Rasanya pakai dulu. Wajib diganti oleh pembangun. Kenapa? Itu pakai dulu. Tapi kalau nak berkorban sama-sama untuk berkorban. Itu jual rumah, jual tanah. Tahu itu? Kamu tu lah. Kedua balik lagi perihal lapangan. Pada waktu dulu kita kecil tempatnya di Bagan Sedap ini kan banyak banyak lapangan. Ada di Jalan Durian. Jalan Pahlawan ini dapat apa ya? Lewat apa lapangan itu? Mana? Ada tuh yang terakhir pembangunan kalau nggak salah aku di Batu Empat. Tapi sampai sekarang tidak berfungsi. Saya. Nah, itu apakah ada kisi-kisi dari PSSI menyampaikan kepada pemerintah daerah atau Disportpora atau banjir untuk mengatasi lapangan yang sekarang setidaknya minim kali, karena untuk Bagan Cabai Api kedua lapangan yang aktif cuma satu, Lebang Goni. Kalau di Bagan Batu mungkin banyak. Jadi itulah soal itu perhatian terhadap pemerintah daerah. Iya. Karena lapangan itu kadang ada itu tanah hijau, tanah uang. Nah kalau pas itu tanah kosong, di situ peran pemerintah. Itu lapangan bodoh lah. Itu sebenarnya. Nah ini kok yang jadi itu buku-bukaan lah kalau uangnya tak mana. Satu yang tak suka sama aku datang bang. Kini kok tugas pokok dan fungsi Dispora itu kita berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena dia memang ada 3 bidang. Pariwisata, pemuda, dan olahraga. Nah, yang paling aku menonjol cuma 2, pariwisata dan pemuda. Olahraga itu jauh dari target. Seharusnya mereka itu proaktif di lapangan, itu anggarkan. Ini ke tanah sabok, ibah kok, dah masuk. Jadi kalau di situ laporan dari pemerintah daerah. Karena OPD itu perpanjangan tangan dari bupati. Bupati itu kalau sudah masuk akal ada duit gitu kan. Nah, jadi minimnya itu kalau dibangkit sama Biko lapangan itu udah tunggu walaupun belum selesai kan. Karena kosong itu mau sibuk. Jadi itu pun sayang juga. Karena Biko hampir 5 kali event baik Popra, Popra minim ada Bagan Sedap. Aku sebagai lahir di Bagan Sedap malu tidak lah, tapi teman-teman atau mau satu pun squad rohil di dalam squad rohil itu tidak ada Bagan Sedap. Karena memang kalah saya gitu. Kami alhamdulillah kami tidak pernah diskriminasi terhadap atlet. Kami mencari yang terbaik dari yang baik. Karena itu kok target mana sudah kali kau begitu pilih baik tak ada. Itu aku begitu pilih itu macam itu. Jadi gara-gara minimnya lapangan sarana dan prasarana
sehingga adik-adik itu lebih banyak main game, belajar banyak tentang tak ada macam dulu main bola, ini banyak anak aku contoh main game rumah dalam kampung lah. Jadi macam gini, jadi peran pemerintah itu memang sentral, harus aktif tengok. Tapi beda tapi balik-balik sama tadi itu. Pemuda-pemuda itu yang harus beraktif lagi. Nampak lah orang semangat. Itu ada anu lucu ya. Kumpul lapangan ni banyak. Tu ada banyak sih lah. Kau tak punya macam numpul. Tak punya pun. Rasa suruh menobek tau. Mana dia nak mengaji tau. Alhamdulillah berkat kerjasama PSSI saat itu ketuanya Habib Nur, kami lobby lah Dinas Lingkungan Hidup. Pak tolong lapangan kulit itu punya panjang ke depan. Macam tu sih putuslah ada hampir orang pun lebih mungkin itu ke situ alam dah dekat tapi lebih dulu panjang tapi asal panjang kena mana sesi ada lah aku tak tahu jadi kita anggap aja dia tidak tahu kita doa cuma saya kan tanya lah itu sampai ke medsos itu medsos itu ruang publik dan di medsos itu banyak apa deh negatif yang benci pada seseorang gitu kan kontra ini yang saya gitu doang jadi itu sama-sama gitu ubah mindset itulah uang badan khususnya yang belum pola pikir yang belum pola itu naik cuma sama-sama beda sama-sama membantu buat aku beda tahu beda badan baru udah lapangan pun memadai ada beberapa banyak cuma kita sayangkan lapangan yang ada di Batu 4 itu itu jelas-jelas itu tanah pemerintah. Maksudnya itu kalau pemerintah nak membangun usah pakai setting usah pakai apa langsung cari yang ahli bangun lapangan tu panggilkan kontraktor dan lanjut itu mau jual kalau menjadi bodoh dan jadi salah karena lapangan Batu 4 itu bukan hanya darurat resiko kan tapi yang bukan hancur tanah itu multi tapi itu bos bisa balap bisa bola bisa mau itu itulah penjelasan mengenai PSSI dan juga rangkaiannya sebelum itu kita lanjut yang agak apa sebetulnya ya harapan visi misi dari PSSI Kabupaten Rokan Hilir karena jujur aja ketua olahraga sepak bola ini adalah olahraga yang banyak pro dan kontra betul dari sarprasnya dari atletnya ada nih bilang nih udah itu apa dimasuk ada yang tidak ada titipannya itu mengapa pula ini ada bahasa yang agak-agak tidak menyenangkan betul mengapa banyak pemain sepak bola khususnya yang membawa nama Kabupaten Rokan Hilir anak dari luar Bangko itu dia apa kendala yang terjadi di Bangko ini kan karena jujur aja pemain sepak bola di Bangko ini banyak cuma kan mungkin tidak masuk kriteria apalagi ketua PSSI sekarang ini merupakan pelatih dia tahu itu bagaimana menanggapinya ketua itu lah jangan kena ikut apa bukan masalah Bangko nanti saya jawab kalau kita bicara Bangko aku pun lahir di bagian Sedapi bosan di bagian Sedapi cari makan di bagian Sedapi aku kalau bisa tim Rohel itu uang bagian Sedapi tapi berkualitas nak dia kan itu potensial nak dia kalau gitu Pak isu kalah Allah kan itu kan nah udah itu kami tidak mau diskriminasi terhadap atlet sekarang kami kan mau seleksi hampir 600 atlet yang ikut seleksi itu seluruh kecamatan tidak ada kami bisa kan nah silakan kita bersaing di situ alhamdulillah pilih anak Bangko proses lain tadi itu gugur sendiri berarti ada berapa tahapan itu alasan apa pas dibalik yang Bangko yang kemarin itu alasannya orang sakit dua jadi ada dong gitu kan kita kalau kami tidak ada seleksi siapa nak ikut seleksi silahkan sepanjang pernah dari satu adalah anak bagus Safi kali bang siap masuk aku bilang itu bang masuk ikut seleksi
Alhamdulillah satu hari TC aku tanya kau ngapa tak hadir kalau Pak Dokter yang lain ngapa tak hadir lain di pulau kau fikir begitu dapat bola langsung tak dia mesti gogol ditingkatkan dulu stamina fisik di sini gogol tak harus sudah bola langsung tak sakit bongkar jadi saya kira itulah jadi kita bukan membuat anak bangku tidak memang pemain bangku banyak tapi dia kalah saing sama pemain dari Bagang Batu, Batu Pusako, Balai Jaya, Simpang Kanan, Ujui kalah saing. Nah kita kan kalau nak titip anak aku titip masalah anak aku dulu masuk dalam sertifikat boleh dapat sertifikat tapi saku aku masuk tak tahu sana tapi tidak ikut target medali itu aja belum tentu medali tapi kita tetap berusaha memberikan terbaik bagi orang yang gitu kan jadi masyarakat itu kita mengaku membangku tahu mereka tidak tak berkualitas atau kalah kualitas sama kalah saya di kompetisi jadi kami tidak ada posisi nasional bangku nah makanya bila kalau anak bangku anak maju pemain-pemain bola yang bangku cuba bersama ada duduk mau untuk PSSB jangan tonang bola di tonang bola kanan isu lagi terlambat ni Stamina dah tu. ya bila pada sini terlambat tu aku kan orang tua ano kan biarlah entah tiga gue entah pasal itu gue pantai Kebanyakan orang tua bola itu atau SSB yang hobi bola itu organisasi yang hobi bola itu adalah hiburan. Tempatnya hiburan. Betul. Bukan pembinaan. Betul. Karena berarti PSSI memikirkan tentang pembinaan. Jadi berharaplah Bang Ismia lebih lama kan masa pembinaan berjalan terus. Betul. Karena Bang Ismia ini jujur aja pakai dulu. Visi-visi kedua Visi-visi kedua apa? Dokter kenapa itu? Visi-misinya ke depan ini yang pertama mau kita perbaiki dulu SDM pelatih. SDM pelatih ya. Karena dari situlah berdasar pemain yang bagus dari pelatih. Maka pelatih itu harus yang kami kejar, pelatih harus mempunyai lisensi D Minimal paling rendah. Kalau dia mempunyai lisensi D, pasti dia akan membuat satu tim ESB. Itu pasti. Ketika dia membuat ESB, maka banyaklah pemain yang mau kita seleksi yang bagus. Kejadian sekarang ini yang kita laksanakan, kami membuat seleksi 4 wilayah. Seperti pemilu lah ini 4 dapil. Dari 4 dapil itu semua peserta hampir 700. Sudah terlaksana seperti itu. Sudah terlaksana. Sekarang bersisa 18 orang dari 700 itu. Bahkan kami sudah membawa tim untuk uji coba ke Sumatera, ke Duri. Nah, maka masih berjalan kan. Maka dari pertama SDM pelatih yang kami perbaiki. Yang kedua baru kami ambil pemainnya. Kan itu baru kami ambil, kami bentuk satu tim Rokan Hilir. Ini dalam jangka panjang. Kalaupun ini tidak disupport oleh pemerintah, maka mungkin karena saya pemain bola, nggak mungkin saya diangkat. Betul. Maka saya akan cari cara. Gimana caranya ini tetap berjalan dengan uangnya sedikit. Kan gitu, entah uang pribadi, tapi harapannya ini wajib disupport. Ya. Karena kan semua cabur olahraga ini kan kepingin maju. Betul. Ya kan? Tak ada cabur tak ingin maju dulu. Semua ingin maju. Maka untuk ini ke depannya tim sepak bola Rokan Hilir ini supaya bagus dan berprestasi, sudah ada programnya. Programnya Tinggal menjalani aja. tinggal menjalani aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin itu yang terakhir ya. Terakhir dari faktor wasit pun nanti kita akan sekolahkan. Kita sudah membuat proposal, ada beberapa proposal ya, termasuk yang paling perlu itu adalah pelatih dulu ya. SDM pelatih. Dan nanti ini yang usia 15 ini akan kami bina dengan jangka panjang semampu kami. Berarti itu udah dari semua lini lah ya, dari atlet, pelatih sampai ke wasit, memang harus betul-betul kita bina untuk bisa dipakai. Ya. Tapi jangan dianggap bahwa PSSI tidak aktif. Iya. Nah, nyatanya PSSI sekarang telah membuat pelatih, pembinaan atlet
Ya, dan juga Wasit, iya, betul. sekarang intinya kalau pelatih, ya, kalau menurut saya pelatih itu pelatihnya takut keluar duit. Nah, itu yang perlu kita antisipasi dulu. Itu pemerintah daerah sudah peran. Lah, melalui apa melalui koni? Betul. Itu ingin mengirim ibu untuk mengikuti kursus pelatih dan mengikuti kursus wasit. Ya. Koni itu aja setuju. Karena itu untuk peningkatan SDM, untuk mencetak SDM. Karena itu SDM wasit minim, Betul. SDM pelatih jangan tanya lagi. Di Rohil itu paling terakhir untuk urutan jumlah pelatih. Betul. Di Pekanbaru kami tinggi ya. Kita sepak bola nomor 4 di Riau, kita mempunyai pelatih berlisensi D yang paling rendah Iya. 8 orang. Cuma 6 orang. Sedangkan Meranti yang paling di bawah jauh dari Iya. sepak bolanya 26. Jauh. Itu perbedaan. Iya, iya, betul. Kabupaten Rokan Hilir memiliki 13 kecamatan. Cuma 6 dengan lisensi D. Faktornya dalam luas loh, anak di kebun. Iya. Saya komunikasi sebenarnya sama ketua askar yang lain, Iya. termasuk Meranti. Rupanya Meranti ini dia kesadaran pelatih itu sendiri Oh, untuk sekolah. Sekolah. Kesadaran sendiri, bukan disediakan pemerintah. Kalau pemerintah menyediakan kita paling 1 tahun itu 4-3 orang. Iya. Itu tidak akan sanggup kita kejar ketertinggalan ini. Iya. Nah, kalau kita bisa menembus dari segi pelatih, ini nomor 4 kita. Dengan SDM pelatih yang sangat rendah sekarang. Nomor 4. Kalau sempat kita pelatih banyak, nomor berapa? Iya, betul. itu kita cuma 6 dan nomor 4. Jadi udah lah terafiliasi semua. Iya. Ada main, kumpul sudah. Gampang, betul. Itu kita nak ada main, kita ada berharap. Ini yang kami dapat dari kunjungan ke Ranto ya. Ranto, Pekanbaru, Kampar, ini yang kami dapat. Dari mana orang itu seleksi? Tinggal menelpon ESB yang ada. Ya, betul. Nah, maka pemain yang sampai ke situ tidak diajari lagi cara nendang bola. Penyesuaian ini kan. Kita seleksi hampir 700 kemarin itu miris sekali memang. Kita lihat pemain kita. Ada yang belum bisa menendang bola, tapi dia datang untuk seleksi. Iya kan? Tidak kita salahkan pemainnya. Tidak. SDM dan pelatih kita sendiri. Dan SSB kita sendiri Tidak tak sembunyi gitu. Karena nggak cukup kedua nggak cukup kita melihat di YouTube kita ajari sama Iya, anak. betul, Tidak, betul. karena kan kita coaching poinnya. Ya. Setiap kita buat materi latihan coaching poinnya ini apa? Anak-anak harus tahu, bukan sekedar menengok YouTube oh inilah ini. Efek buruknya apa untuk anak-anak? Iya. Maka harus sekolah, pelatih itu harus sekolah. Di situ diajari semua. Cuma kesalahan kita BT untuk SDM pelatih ini tidak mau pakai uang pribadi. Ya. Itu kelemahan kita. Kalau aku Maka ada di Jokowi, ada So. Kali ini lucu kemarin Ya. komunikasi dengan Pak Jen. Pak Jen, ini udah gagal 2 kali. Karena kan kalau saya lebih fokus ke pembinaan, Ya, betul. maka saya apa-apa Pak Jen kalau uruskan ini. Karena kan suhu. Ya, suhu Ya kan? kita. Karena program dari saya ini suhunya. Jadi saya sampaikan Pak Jen, ini udah gagal lagi. Kita buat coaching kliniknya untuk pelatih. Oke. Dah hubungi instrukturnya. Ya. Instruktur kebetulan kawan sepak bola dulu. SSB, ya? SSB. Iya, Telepon, bantu bentar. Oke, berapa biaya? Data semua. Di mana melaksanakan? Di Hotel Pojiak saya bilang. Karena kalau di situ kan saya bisa Kontrol. Bisa Iya. kontrol dan bantu kan Betul, betul. istilahnya hotel itu kan gitu. Nah, hubungi. Oke kata dia. Dah Pak Jen buat brosur 150 untuk biaya orang itu sendiri itu. 150. 150. Nggak usah yang lain. Iya. Nah, yang 1.000 ini menggunakan sertifikat. yang saya telepon lagi, pelatihnya saya telepon lagi dengan alasan ini jemput bola kita Pak Jen. Dengan alasan tak bisa jauh banyak lah. Ya. Dari Pekanbaru menelpon. Alasan tu. Boleh. Ikut. Iya. Ini nak Rohil. Dibilang sama Pak Jen, udahlah kami ya, batalkan aja, udah putusan sahabat. Iya, Jadi iya. saya bilang ini terakhir, ini udah tahap terakhir ini, Iya, iya. dan akan saya lakukan. Iya. Saya bilang ini aja Pak Jen, kita tunggu besok 1 hari lagi. Nggak ada pendaftar,
berarti aku mau buat, sediakan satu mobil di mana rumah orang itu. Jangan Betul. biaya antar ke situ. Itu akan kami buat. Berarti itulah bentuk kesungguhan dari ketua komisi pembinaan pelatih. Cuma kerjanya tetap di SDM kita sendiri ya. Dan yang ke depan ini udah kami buat juga tim penyumbang pemain untuk Rokan Hilir. Kami berikan bola. Kemarin Oke. kami berikan 8 tim. Itu yang selalu menyumbang pemain. Artinya orang itu selalu ESB dan aktif melatih. Punya pelatih yang bagus. Kan? Habis itu termasuk kemarin Putra Tarigan. Karena itu anak dari PSSI, maka kami berinisiatif kemarin itu yang berprestasi kami bantu secara pribadi. Termasuk yang membawa nama-nama udah ada beberapa catatan nama Rokan Hilir di sepak bola yang sering main di luar. Nanti kita berikan reward lagi. Oke, berarti gini. Kalau saya boleh berargumen ya, artinya pandangan masyarakat selama ini tentunya sangat-sangat salah. Dan juga kita sama-sama remagan nih. Bukan istilahnya kita harus menunggu ada turnamen, ada semua sudah difasilitasi sama PSSI, tinggal masyarakat ini mau atau tidak. Awak sebagai yang muda-muda kadang malu. Ya kan? Malu. Mulai dari atlet kadang sampai yang ini pelatih sama wasit gitu kan. Itu pun udah difasilitasi semua. Sudah istilahnya tinggal datang nih pun tak mau. Kalah bersaing dengan orang luar kan terlalu ini sebetulnya kan miris juga. Artinya jangan sampai nanti suatu saat ketika PSSI sudah bertindak seperti ini, kawan-kawan masih berbicara negatif tentang PSSI. Saya mohon jangan sampai seperti itu. Karena akan makin meninggikan identik kita tuh hanya bisa berkritik saja, tidak bisa berbuat. Hanya pada ngomong aja. Dikasih ini segala macam tidak mau dan tidak mau berkontribusi juga. Aku satu masalah. Itu wajib akan minta. Boleh. Saya tahu semua. Boleh. Kami kan saat itu menggelar training center tim Pelita Raya. Nol anggaran dari pemerintah daerah. Memastikan tahu. Sampai tadi tidak ada bantuan tersebut. Kau ini berencana dalam pribadi. Alhamdulillah. Tapi sampai saat itu kami belum terima apa. Seleksi kami tanggung semua melalui ketua. TC beberapa hari tanggung ketua. Dan kami mengambil inisiatif ketika pemain kita terkumpul 20 orang atau kembali kami kasih tahu sama adik, kami hanya sanggup menyediakan mes sama minum dan air untuk mandi. Tapi kalau makan satu hari 3 hari tidak ada. Nah, alhamdulillah ada beberapa atlet sanggup, tapi ada beberapa yang sumbang. Nah, sumbangnya apa? Menyampaikan kepada oknum mahasiswa, menyampaikan kepada istilahnya ingin mengkritisi. Tapi waktu tanya sama aku, apa pasal bang? Ikut adik-adik untuk aku makan tanggung tuanya. Aku tanya balik, ada tak pemerintah nanggung tak? Jadi bang, tidak ada pemerintah menanggung sampai saat itu makan adik-adik itu. Jadi kami inisiatif itulah solusi kalau kita ingin bersama-sama. Betul. Nah, kenapa bisa begitu? Bilang, memang tidak ada anggaran. Kami ikut sudah kebijakan dari ketua. Mau bikin tadi ada anggaran apa? Kita gitu dong. Bilang, itu kebiasaan. Kalau uang marketing kan pandai dalam uangnya. Itu kan? Betul tidak? Itu kok paham. Menyalah banyak, masih bisa dong. Jadi saat itu kutanya lah. Kio-kio ada tak solusi dari kau? Bagaimana adik-adikku makan 3 hari, 1 hari 2 hari lancar sampai sebulan tak ada rumah. Kalau kami solusinya itu lagi loh. Kami oleh orang tua ibarat dia makan di rumah. Itu. Tapi kalau kau sudah menanggung, tak ada. Cuma nak tanggung. Tenaga untuk tapi kalau kau ada solusi tak kau modal perusahaan, atau modal dapat, kami kasih kau sertifikat reward penghargaan. Ada rajananya. Itu ada. Kali itu sama-sama itu gitu. Alhamdulillah kan. Itu nggak berjalan lama.
Itu berapa hari Pak? 15 hari ya? 7 hari, tak sampai. Itu apa 7 hari? Tapi alhamdulillah calon ketua KONI merespon. Insyaallah dia bakal membantu biaya yang sudah wajib. Bukan bakal memang wajib ganti karena ikut duit bukan duit negara yang pakai saat itu, tapi duit pribadi ya untuk kepentingan daerah dan negara. Kan itu wajib diganti. Nah, nanti insyaallah duit adik-adik yang keluar itu yang dia makan ditanggung dulu dari rumah ayah dia, kami balikkan sama. Betul. Kami balikkan, nanti akan ada dokumentasi, akan ada tanda tangan. Kami balikkan karena itu kalau saat itu disuruh balik jangan balik, aku pakai lagi itu. Jadi kalau itu semua pemkot cabang berbuat untuk kepentingan daerah dan negara. Nah, siapkan anggarannya kita yang bekerja siang malam berfikir bagaimana memberikan yang terbaik untuk organisasi bidang olahraga. Kan itu kan? Betul. Makanya adik-adik yang ikut kemarin itu pejumda kemarin itu jangan berkecil hati apabila nanti calon ketua komite ini membantu untuk PSSI, Insyaallah kembalikan. PSSI akan membalikkan. Tenang aja lah. Doa aja. Itu wajib balik ke KONI. Karena jujur aja ketua PSSI pun udah kupak ya. Tapi kalau 500 biasalah. Kita ada salah. Itu aku takutnya kamu dapat karena ikut kita ambil cuti. Semasa ketua KONI dulu sebelum jalan, Pak Samsuri. Dia kan dulu waktu nak jadi ketua biaya rakyat. Itu bukan lagi biaya masyarakat ditanggungnya. Kan pakai duit pribadi. Tapi setelah cair duit hibah dibantu dari pemerintah, itu balik-balik. Balik-balik. Nah, makanya itu kan simpan pakai dulu. Betul. Tapi jangan gitu dan pakai tak dikeluar balik. Itu namun tak etis namanya. Itu kan. Bukan ininya itu tak di rumah. Sudah banyak kisi-kisi dan juga gambaran atlet prestasi dan juga wacana dan juga bukan wacana lagi, malah sudah dilaksanakan oleh ketua PSSI langsung Bang kita Ismia. Ini terkait dengan Porprov 2026. Sedikit yang mau aku bahas sih, Pak. Itu Porprov persiapan Porprov 2026 ini, mana tahu kawan-kawan atau adik-adik ingin mengikuti seleksi, itu bisa dilakukan di mana dan batas umurnya berapa dan juga pelaksanaannya ini, karena Porprov ini ada dua nih, Kota Dumai dan juga Kabupaten Siak. Untuk PSSI sepak bola dapatnya di mana? Siak, berarti sama dengan e-sport Kabupaten Rokan Hilir, ya kan? Kita melaksanakan. Jadi itu untuk seleksi dan juga harapan di Porprov ini apa ketua? Silahkan jelaskan. Kalau harapannya ya pasti juara, medali emas itu wajib kan, targetnya. Dan itu pun sudah kita bicarakan dengan ketua KONI yang baru ya nantinya, dan sejauh ini mensupport dan bahkan target beliau pun itu juga. Jadi kalau untuk persiapan itu sudah kami susun sebenarnya. Sudah kami susun dan ini persiapan yang panjang kami buat. Selama Porprov mungkin inilah yang paling panjang. Berarti ini 1 tahun lagi lah. Sudah mulai. Ini itu kalau untuk bola 1 tahun sedikit dulu. Tak panjang gitu. Tapi bisa lah. Cuman itu sudah kami susun semua. Di bulan 7 ini kami sudah mulai bekerja untuk itu. Bahkan ada beberapa persyaratan mungkin ya. Itu kami kejar juga itu. Untuk kelahiran di 2007, 1 Januari 2007. Ingat 1 Januari 2007. Berarti adik-adik yang ingin ikut Porprov dan seleksi, jangan langsung bilang telepon kita itu anjol. Tak bisa. Sekarang kok targetnya adalah emas. Jangan ada telepon titip anak. Titip sudah mati lah. Tak akan dapat omeh awak dah. Itu berarti di 1 Januari 2007 kan? Untuk seleksi di mana, untuk apa yang gimana, tata caranya gimana, silakan. Kalau seleksi kita mulai lagi karena kita tidak punya ESB, maka kita akan seleksi lagi perdapil ya. 4 akan buat 4 dan 4 dapil ini nanti bertemu dalam satu, maka ada beberapa tahapan. Dari seleksi ini mungkin kita mendapatkan tidak banyak, kita ambil pemain dari seleksi ini mungkin 5 atau 7. Karena yang paling banyak kita ambil nanti di Porcup
Oh, udah ada Porkap, Ya. nanti udah ada atletnya. Itu lagi ya? termasuk Ketua KONI kita menyampaikan akan melaksanakan Porkap Ya. untuk persiapan Poprov juga kan semua cabur. Ya, bulan 11 ya. Iya, selain tinggi. Ajang penjaringan atlet kan. Ya, jadi di situ nanti yang paling banyak di situ kita ambil. Karena itu kan termasuk dibuat itu otomatis setiap kecamatan itu akan dibawa pemain terbaiknya. Ya, betul. Kalau di situ kan, jadi kita dapat memang di situ yang kita lihat memang pemain yang terbaik yang bermain di situ. Oke, berarti untuk adik-adik semua persiapkan diri Anda per kecamatan. Ya. Nah, hubungi kantor camat masing-masing ya kecamatan. Tapi tidak menutup kemungkinan. Ada wacana kami kan itu dibolehkan kalau dalam aturan pokok itu Iya. dibolehkan mutasi. Kasih. Oke. Mutasi atlet. Kemungkinan kami akan mutasi beberapa atlet sepak bola untuk menjadi pemain masuk dalam PS Organizer. Iya. Karena kalau itu bukan kita mewajibkan ada adik. Betul. Ya, betul, betul. Kita konsep Erick Thohir kan begitu. Kalau diharapkan pemain lokal mungkin Ya. sepak bola tidak akan maju, maka dia mengambil inisiatif melakukan naturalisasi. Yes. Nah, kalau kita untuk antar daerah mutasi, Ya. jadi kami Mutasi. tidak menutup kemungkinan kami akan mutasi beberapa atlet yang berada di luar organizer untuk masuk ke PS Royal, tapi kami pastikan itu yang berkualitas, Ya. yang potensial. Nah, Karena harapannya boleh emas kan, ya. tapi yang boynya tinggi ke satu. Ah. Kan persyaratan saldo. Iya. Setahun. Tetap ongkol. Iya. Betul, pasti. Ya apapun contohnya duit. Mutasi itu butuh duit. Betul. Sampai sekarang kita belum menerima apapun gitu kan. Nah, oleh itu bulan 6 ya. kita minta juga lah kepada ketua KONI terpilih, sistem pembinaan terhadap atlet itu dirubah. Jangan 10 hari nak bangkit. Betul. Ya, betul. Kan gitu. Ibarat mereka kok, kita nak makan kok. Ya. Tentu dimasak tidak. Dimasak. Ya. Dimasak kasih bumbu kasih apa. Begitu juga lah gitu kok. Tak mungkin sebelah yang bangkit kau nanti kau bangkit dah. Roh bisa teman kita biji kotak biji egg kan. Jadi kita berharap jangan 10 hari nak bangkit mau kita melakukan pembinaan secara kontinu. Kami siap meluangkan waktu, tenaga, pikiran. Yang penting kami tidak percaya sama bini. Sama bini itu kami siap begitu kan. Pak, jangan sampai coy, Pak. Karena boleh cuy gitu. Jadi artinya waktu, tenaga, pikiran kami mau pagi, potong, siang, malam, tapi kasih kami anggaran, Ya. kita bekerja semaksimal. Simple sebenarnya kalau ada hal yang dicurigai. Tengok item tak masuk akal tu kan? Betul. Kan itu. Betul. Klarifikasi, kasih penjelasan. Jadi jangan berasumsi negatif dulu terhadap usulan seseorang kan gitu. Ya. Itu tidak baik karena setiap cabang itu kan punya kebutuhan dasar Iya. yang dia hanya dia Jadi tahu ada gitu. nanti- Jadi sarannya untuk Niko jangan isu nak bangkit, saya ikut nombor itu Tommy. Ya. Yo. Satu. Harapkan ketua KONI itu jangankan saran PSSI, semua cabur juga saran macam itu. Ya udah lah. Nah, ya udah. Itu. Kalau besok ada apa kita bina ya. Ah. Kita bina lama-lama supaya hasilnya maksimal. Betul. Ya. Ini mau hasil maksimal 2 hari langsung bangkit mati, ya, mati. Harus contoh Sebenarnya Tommy. ini sebenarnya ini beban semuanya itu ke PSSI. Iya. Karena kan orang setahunya ini PSSI semua. Iya. Jalannya kan itu. Nah, sedangkan apa namanya? Kalau kita membuat suatu program tanpa anggaran dari KONI kan otomatis tidak bisa berjalan. Iya. Betul. Nah, sekarang kalau kita tidak membuat program, nggak kita jalankan, mau hancur pun ini tetap ke PSSI. PSSI, betul. Problemnya kan itu. Maka mau tidak mau dan diterima tidaknya diterima, Ya. Poprov ini kalau saya sendiri saya akan melakukan jangka panjang. Betul. Dan ini akan saya minta sama KONI Iya. biayanya. Terlepas dikasih tidaknya terserah dia. Yang penting saya melakukan ini apanya ujiannya. Kan itu. Betul. Kalau menunggu kami tidak akan mau menunggu. bisa. Karena apa? Resikonya tetap ke PSSI. Macam-macam mutasi kita kan Iya. udah mulai. Udah mulai, Itu ya. kegiatan itu bulan 8 ya. Bulan 8. Bulan 8 mau pro kan? Pro. Itu udah bisa karena mulai ikut udah setahun. Setahun. Nah, terkait mutasi, jangan nanti atlet kita merasa Kecil hati. Kecil hati. kecil hati. Ya, itu ingat. Ada tapinya.
Tapinya kita mempersiapkan dulu tim Rohil ini. Tim Rohil dulu. Maka begitu kita lakukan dulu perbandingan dulu. Iya. Sanggup tidak? Kalau tidak sanggup, memang ini tidak bisa kita untuk juara, maka baru kita masukkan pemain mutasi. Kalau ini sanggup untuk apa? Betul. Kan itu. Kalau ini sanggup ya tetap jalankan. Nah, ini memang sudah kita pelajari ya, Ya. dari kenapa Pekanbaru dan yang lain-lain, problemnya itu. Dan Di daerah lain mereka udah masuk liga ya, kan? udah jadi pemain liga yang liga, diambil kan? ini. Ya, main liga diambil udah tuh SSB mereka mengirimkan juga untuk masuk liga kan. Iya. Kayak Sia. Jadi pembinaan itu udah ada situ. Udah ada. Kalau saya sebenarnya lebih penasaran sama anak-anak Rokan Hilir Iya. ini. Karena penasarannya dengan waktu yang sedikit kok bisa kita di peringkat 4 ya. Ya, Nah, betul. jadi mau saya coba sekarang. Jadi dengan waktu yang panjang bisa nggak kita di di Masuk peringkat final, 1? final. Jangan Kan itu. pula, ya, jangan pula nanti tak berbuat awak salah, berbuat pun awak Iya. salah. Itu yang bahaya tu. Kalau Rohil, Popka, Kejurta, hasilnya tak terlalu buruk lah. Iya. Sampai bosan. Yang paling buruk itu Poprov di Ya, Kuansing Kuansing. yang tidak lolos fase grup tu ya. Tapi ya lah, sampai belai je kasih. Menyatukan 22 kepala. Mana bisa? Oh mak, sedangkan awak 20 kepala 20 tahun. Apa lagi 22 kepala? Makanya berarti aku siap taruh di. Kalau memang tesinya lama, ya maksimal 5 bulan lah ketua kan, maksimal 5 bulan training center sebelum keberangkatan. Apabila tak masuk final, aku datangin saya aku mundur dari PSSI. Kalau tak masuk final, Kami buat surat ya. aku bisa. Tapi kalau 20 hari, tak mundur bisa mundur lah pak. Itu. Iya. Betul. Mundur lah pak. Kalau sampai sudah sama mundur itu, macam mana udah? Karena kan itu ada proses, ada hasil. Iya pasti. Macam mana tak ada proses kita minta hasil kan itu kan. Jadi itu harap kita semua pemkot cabur Baso semua ingin olahraga yang dipimpinnya meraih prestasi. Tapi balik-balik perhatian terhadap pemerintah daerah melalui KONI dan Dispora. Serius lah, begitu kan? Karena olahraga kita go di Poprov nomor 10 sekarang. 10 tapi ya meranti Dari sebelah. Nah, meranti 16 kira kan. jadi macam-macam lagi lah, kan? Jadi itu uang olahraga aku paham juga. Mengapa bisa jadi tingkat 10 dulu kan? Dari 12 kabupaten kota karena satu kota itu dari situ lah itu. Cuma tidak ada masalah. Tapi mau kita benah kalau dari olahraga dengan sama-sama. Iya. Kan gitu kan. Ada yang janggal panggil, coret, clear kali. Kan gitu. Jangan diasumsi dia, jangan diasumsi kemana-mana, karena semuanya itu yang paham adalah mereka sabar. Gitu kan? Betul, kali itu tak salah dong. Jadi pembahasan hari ini tentang PSSI rasaku dah tuntas habisnya. Apa harapannya, apa yang dirasakan selama ini, apalagi BT ini udah lama di PSSI. Oh, ada sedikit terakhir tuh, yang penting. Ini ada satu terakhir dari BT Ada ini. satu event yang kemarin Kejurta. Kejurta. 2019 yang kita ikut waktu kita nginep. Ya. Di Kejurta, Ya. pemerintah daerah Kabupaten nol menganggarkan anggaran, nol. Tidak ada untuk seleksi, tidak ada untuk tesi, tidak ada untuk keberangkatan. Tapi alhamdulillah Berangkat masa juga itu ya? berangkat. Alhamdulillah berkat Habib aku Musmia, kami punya relasi masing-masing. Ya. Minta bantu sponsor, alhamdulillah terkumpul duit untuk makan adik-adik, penginapan yang pakai lah kami. Hasil tetap sampai bosan itu. Mantap itu, tepuk tangan lu, mantap tuh. Itu berarti cabang olahraga ini tidak jauh dari bantuan dari pemerintah. Tidak bisa lagi. Tidak bisa. Jadi Tidak bisa lagi. apabila pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melihat ini, mohon lah kami serius. karena kita pembinaan kami memajukan kita olahraga semua serius Kabupaten Rokan memajukan Hilir serius olahraga semua. untuk meraih prestasi dan medali. Ya. Tapi bantu kami dengan finansial, karena tanpa finansial tidak ada prestasi. Betul. Konsep betul. Jangan pula istilahnya yang penting tampil. Nah, itu yang tak bisa. Susah Itu lagi. namanya bagus susah lagi kan. Udah jamin hasilnya gimana? Ya. Jamin ya kan. Makanya jangan berharap terlalu besar. Betul. Banyak hal-hal begitu. Oke, Cikgu, ketua yang lainnya. Dah, saya dah selesai. Itu clear sudah. Ya, Siap. Terima kasih banyak atas meluangkan waktunya ke podcast kami. Insya Allah harapan-harapan kita bersama
untuk sama-sama mengembangkan dan membangun kembali olahraga sepak bola di Rokatinga. Betul. Dan juga kita harapkan support dari pemerintah full lah. Full. Wajib. Ya, Karena itu memang wajib. kita sudah berkorban banyak ya, Indonesia. Ya. Banyak dari rumahnya segala macam, waktu, pikiran dan segala macam. Banyak. Ini sebetulnya PSSI ini pengen diundang campur terakhir. Karena jujur aja ketua PSSI kok pembahasan enggak bisa setengah jam. Campur mendunia. Banyak. Banyak. Jadi pas hari ini pas pula PSSI yang lagi banyak kegiatan dan juga ketuanya sudah baru, makanya diundang hari ini. Ini mungkin ada 1 jam lebih juga gitu. Ya, betul. Mungkin kata-kata lah. Ini kata-kata dari Untuk PSSI ya. closing statement. Ya. Silakan. Dari ketua atau BT Ya. silakan. Kami Dari suhu. Suhu bisa. Sebenarnya kami mengucapkan terima kasih kepada The Channel Podcast Ya, yang sama-sama. mengundang Ketua Aska PSSI Rohil beserta Esko didampingi saya sendiri ke acara ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan Ya. dan didengar oleh seluruh masyarakat Rokan Hilir sehingga bisa merubah pola Amin, pikir amin. yang dari buruk menjadi elok, Ya. kan gitu kan. Tapi kalau memang tidak bisa juga mencermati wallahu a'lam bishawab, Ya. itu serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang penting kami serius ingin maju olahraga, bantu kami siap meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dan sedikit rezeki. Itu aja. Untuk undangan Rokan Hilir, jaya selalu, sukses selalu, praktikan dunia olahraga. Bahkan ada lagunya udah ya. Ada, oh ya kami ada sudah ciptakan lagu lupa ini. Lagu ya, nyanyian kau. Panjang kan dia. Itu Pak apa? Ketua Paksi. Oke, sekian terima kasih. Inilah hasil dari podcast kita, wacana kita, pembahasan kita mengenai olahraga yang dicintai seluruh dunia. Karena olahraga bola kaki ini udah hampir seluruh dunia, juga AFK, juga jangan lupa perbedaan AFK dan juga PSSI itu wajib. Jangan pula nanti kalian ini kan istilahnya dengannya ada podcast ini kita tahu apa kendala, apa yang sebenarnya terjadi. Kebanyakan masyarakat awam SDM ini mendengarkan sebelah pihak. Betul. Masyarakat mengatakan begini, tapi kita tak tahu di dalamnya gimana. Inilah PSSI, bahwa PSSI telah membentuk suatu kegiatan juga. Udah banyak juga kau dengar tadi kan. Gitu. Oke, Cikgu. Siap. Oke, Ketua semua PSSI. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di podcast kami selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Salam olahraga. Jaya.